praktek atau pengalaman itu, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan itu bisa tertanam kuat dalam diri seorang murid. Seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi pemateri telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Silakan bagi para audiens yang ingin bertanya untuk langsung menyalakan mikrofonnya atau mau raise hand dulu juga. Silakan. Iya, mangga yang izin ke toilet. Silahkan, ada yang mau bertanya? Dari Ikhwannya ataupun Ahwatnya? Mengenai pematerian tadi. Oh iya, ada yang mau bertanya katanya, tapi diketik. Silahkan. Ayo, ada yang mau bertanya? Teman-teman. Para audiens, tidak ada yang bertanya ini? Mana nggak ada yang bertanya? Menyimak nggak? Simak nggak? Sepertinya Mas tidak menyimak, Prof. Saya juga mendengarkan. Kalau tidak, Mas Dinda, ini aja dulu ke review artikelnya saja dulu ya. Oh iya, mangga Pak. Nanti sejelasnya nanti oleh Prof kontennya. Prof izin dulu, Prof. Silakan. Sambil pikir ya. yang lainnya. Betul. Baik, teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesekian kalinya saya ingin menegaskan pada Anda semua, terutama para penulis, tolong tidak memasukkan artikelnya pada jurnal Tarbawi ya. Kenapa tidak memasukkan ke jurnal Tarbawi? Kalaupun mau, silakan masukkan ke jurnal Taklim. Kalaupun mau, yang Departemen Pendidikan Umum, editor in chief-nya Pak Saiful. Kenapa di Tarbawi tidak saya rekomendasikan? Karena ini sudah masuk pada pemrosesan untuk masuk pada Sinta 2 dan bahkan ingin 2022 itu terindeks Scopus. Untuk Anda semua sih sebenarnya. Oleh karena itu di sini cukup memiliki porsi yang penulis dari dalam itu dipersedikit daripada penulis dari luar. Jadi ketika banyak memasukkan dari dalam, yakin antriannya akan luar biasa banyak begitu ya. Kemudian judulnya ini silakan dirubah. Kalau efektivitas penerapan metode tajribi pada mata pelajaran PAI, ini dari judul saja ya. Afifah, Hilma, kemudian Novi, ini dari judulnya sudah mencirikan bahwa ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode khusus berkaitan dengan eksperimen. Mau kuasi eksperimen silakan, tapi jika isinya tidak memperlihatkan ada statistik-statistik, saya kira ini dirubah saja.
Misalnya ini saya sudah merekomendasikan judulnya diganti dengan metode tajribi titik 2 analisis konseptual ke arah penerapan dalam pembelajaran PAI di sekolah. Itu lebih bijak karena nantinya tidak memperhitungkan angka-angka statistik. Kemudian selanjutnya nanti abstrak ini bagian terakhir karena belum memperlihatkan adanya hasil yang sifatnya efektivitas, jadi disepakati dulu. Yang kedua, ini gaya bahasa Anda dalam menyusun sebenarnya sudah enak, sudah sedikit bergaya provokatif, tapi juga sudah bagus dalam hal informatif. Namun sayangnya ini belum menggunakan rumus ya. Ini belum menggunakan rumus. Saya baca paragraf 1 ini IDEA. Saya baca paragraf 2 juga IDEA. Saya baca paragraf 3 juga IDEA. Saya baca paragraf 4 juga IDEA. Dan ini juga IDEA. Jadi saya belum memperoleh mana yang sebenarnya rumus-rumus itu kurang lebih seperti ini. Pendahuluan memiliki rumus, paragraf 1 itu IDEA tentang metode dalam pembelajaran. Apakah metode pembelajaran itu bisa menentukan hasil pembelajaran, bisa menentukan motivasi pembelajaran. Nah, ini perlu lihat tinjauan-tinjauan. Ini banyak kok yang sudah berpendapat seperti ini. Di bukunya Prof juga sudah ada. Misalnya, penggunaan metode yang tepat dapat mendongkrak mutu kualitas pembelajaran PAI di sekolah. Kalau itu ngambil dari buku Prof, silakan. Tanda kurung misalnya nama Prof, tahun, dan halaman. Itu cukup untuk mengantarkan IDEA dalam kalimat itu, dalam paragraf 1. Silakan selebihnya Anda di sini parafrase, tapi dasarnya harus ada dulu pendapat ahli. Apakah metode itu secara ideal dapat mendongkrak kualitas pembelajaran atau tidak? Itu paragraf 1 ya. Kemudian paragraf 2 ini berkaitan dengan fenomena permasalahan penerapan metode di persekolahan. Misalnya, masukkan di paragraf 2 itu pendapat siapa yang mengatakan bahwa tidak semua guru mahir menggunakan metode pembelajaran, sehingga hasilnya kembali pada rendahnya hasil belajar siswa di sekolah. Nah, ini pendapat siapa yang menjadi acuan pertama, selebihnya silakan Anda parafrase. Kemudian kalau sudah ada fenomena yang kita sodorkan, hati-hati, tidak boleh fenomena itu hanya sekedar hoax, hanya sekedar praduga kita, itu tidak boleh. Tapi praduga yang di paragraf 2 dijelaskan oleh data, fakta dan data pada paragraf 3. Contoh misalnya, baru-baru ini penelitian siapa mengeluarkan data bahwa akibat kesalahan atau kekurang tepatan metode yang digunakan, sebanyak berapa siswa tidak mampu melampaui hasil belajar sebagaimana yang telah ditetapkan pada kriteria ketuntasan minimal. Nah, ini yang datanya di sini. Jadi, paragraf 3 menjawab fenomena dari paragraf 2. Paragraf 2 adalah gap dari paragraf 1. Itu harus jelas rumusnya ya. Kemudian kalau sudah ada seperti itu, apa yang akan Anda bahas sebagai penyusun? Yang Anda bahas di sini kan tajribi. Maka silakan kaji penelitian sebelumnya tentang tajribi minimal 3. Apa saja yang telah dibahas di tajribi itu? Misalnya ada tentang pengertian metode tajribi. Kalau sudah dibahas oleh penelitian sebelumnya, maka kita konsennya bukan ke kajian pengertian. Adakah sisi lain dari konseptual yang bisa kita bahas? Ini minimal 3. Maka kemudian sisi mana Anda mengisi rumpang yang belum terbahas dari ketiga kajian terdahulu. Sehingga disinilah yang disebut dengan teori puzzle, menutupi apa yang belum terbahas orang lain
Atau boleh juga penelitian Anda ini untuk membantah kajian-kajian terdahulu bahwa metode tajribi itu tidak seperti itu yang Anda analisis. Baru kemudian apa yang akan dibahas dalam penelitian atau artikel Anda, silakan susun di sini. Artikel ini disusun bertujuan untuk membahas tentang konsep atau misalnya pengertian tajribi, tajribi dalam Quran, tajribi sebagai produk metode, dan tajribi analisis konseptual dalam penerapan pembelajaran PAI di sekolah. Jadi yang dibahas tidak lebih dari itu, karena itu yang disebut dengan kapstok yang akan Anda bahas. Sehingga tidak akan menemukan lagi ketika pembahasan di sini menemukan tentang pembelajaran PAI. Ini simpan saja ini di poin pendahuluan jika yang difokuskan dalam penelitian Anda tentang tajribi. Pun seperti itu. Nah, ini sudah ada di sini bahwa ini sudah memiliki dasar hukum. Ini silakan masukkan di pendahuluan karena ini sangat penting. Ya. Sehingga apa yang saya peroleh di bab 4 nanti di tujuannya itu sudah mengarah pada apa yang dibahas dalam tajribi. Kemudian di sini mohon ingat semua tidak boleh seperti ini. Penulis adalah dosen tetap prodi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah. Ya, dan lain sebagainya. Ini simpan saja nanti di referensi. Di referensi. Enggak usah seperti ini. Ini namanya kekeliruan dalam sitasi ya. Cukup sitasi saja di sini. Siapa namanya? Misalnya zaman ya, kemudian simpan saja nanti di referensi. Jadi ini tidak boleh ditulis seperti itu. Nah, ini kan sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Artinya Anda tidak usah menjelaskan seperti itu. Itu namanya kekeliruan dalam sitasi, dan seluruh sitasi ini sudah saya seluruh koreksi review artikel ini sudah saya berikan pada pada kelompok tadi yang sudah membahas. Contoh singkat sederhana sebelum ke Prof menjelaskan. Ini akan banyak. Jadi Anda nanti akan menemukan banyak sebenarnya ya tentang artikel yang membahas pembelajaran seperti ini saja ya, cara mencari sitasi itu metode pembelajaran menentukan mutu, metode menentukan mutu pembelajaran. Adakah yang berpendapat seperti ini? Ini saya kira banyak. Nah, ini meningkatkan mutu pembelajaran menggunakan metode. Ini ada. Ini juga ada. Silakan bahas di sini sehingga yang menjelaskan di sana bahwa metode ini sangat membantu. Nah, ini bisa disitasi sehingga begini ya caranya. Coba lihat sekali lagi. Ini Anda silakan copy, masukkan ke artikel Anda. Tinggal seperti ini dalam suatu proses pembelajaran. Begitu ya. Metode memiliki dampak dalam menentukan mutu prosesnya. Nah, tinggal seperti itu. Tadi yang disitasi siapa? Ini bisa disitasi. Yang ini ada tidak kalimat-kalimat yang menentukan bahwa, nah ini, ketepatan metode pembelajaran yang dipilih memainkan peranan penting. Nah, ini bisa, ini sangat tepat. Jadi, ini bisa dikutip. Caranya seperti apa? Lihat caranya tinggal seperti ini, di copy saja, masukkan ke sini. Saya bilang simpan saja dulu di sini. Nah, masukkan ke atas. Kalau mau proses manual seperti ini ya. Ini kata Wedi.
2017. Nah, ini sudah ada. Jadi ininya sudah disimpan di bawah kutipannya, kata-katanya kata-kata kita, tapi ada nggak dukungan dari apa itu, dari referensi? Ada ternyata. Silakan Anda gunakan. Yang menggunakan seperti ini, bahwa menentukan mutu pembelajaran, ada nggak bagian tentang metode pembelajaran? Oh, ada ini. Berarti ini juga bisa disitasi. Kita masukkan ke sini ya, ke artikel Anda. Tinggal seperti itu. Jadi ini menentukan bagaimana Anda cara mensitasi. Nah, ini 2018. Tinggal masukkan ke sini. Kalimat intinya adalah tetap Anda, namun Anda harus memiliki rujukan yang memiliki dasar yang kuat. Jadi seperti ini, satu kalimat bisa dua kutipan seperti ini. Nah, ini. Dalam suatu pembelajaran, metode memiliki dampak dalam menentukan mutu prosesnya. Nah, ini kata dua orang ini. Parafrase aslinya oleh Anda didukung oleh ini. Ini kan sudah bisa disimpan di daftar pustaka. Jadi, jangan Anda terlalu pusing dengan, ini tidak ada bukunya, ini tidak ada ini tidak ada ini. Tapi, Anda harus memiliki semangat yang kuat bahwa caranya itu sebenarnya sangat bisa dipahami, dan ini sebenarnya memudahkan Anda pun dengan nanti penyusunan skripsi. Itu saja. Yang kedua, ini satu lagi Prof, mohon izin, berkaitan dengan artikel ya. Berkaitan dengan artikel. Dan ini nampaknya masih banyak yang terjebak pada jurnal Tarbawi. Coba lihat Jurnal Agama dan Keagamaan Islam. Ini sangat banyak. Hawari juga ada di sini. Apalagi edukasi juga ada. Kemudian jurnal apalagi di sini? Win Sunan Kalijaga, ada Edu Religia, ini banyak. Ada jurnal Wali Songo, ada Tadrib di sini. Kemudian ini jurnalnya juga banyak. Ada Tarbawi yang bukan Tarbawi UPI. Ada Al-Itijam. Ada jurnal IAIN Purwokerto. Ada jurnal Al-Adabiyah. Ada jurnal IAIN Manado. Ada jurnal apalagi di sini? Kajian Hukum dan Pendidikan Islam, Open Journal, Unpam. Ini jadi ada Tarlim di sini. Jadi artinya bahwa ketika Anda premnya sudah prem Tarbawi, UPI, ya bingung. Artinya carilah referensi jurnal-jurnal yang bisa kita masuki. Maka dari itu syarat kuncinya adalah berselancar dalam dunia IT teknologi ini ya. Itu saja dari saya, Prof. Mohon maaf saya mendahului Prof. karena ini sangat penting. Pun dengan S2 nanti akan saya coba seperti itu. Dan yang kedua, mohon izin karena nanti yang dari mahasiswa akan mengoptimalkan citasi dari dosen-dosen ilmu pendidikan agama Islam. Jadi buku yang Prof kami akan coba optimalkan citasi. Jadi jangan sampai orang yang tidak memiliki sejarah yang bagus tentang metode pembelajaran tapi disitasi akhirnya agak sedikit ngawur begitu Prof hasil-hasilnya. Jadi yang Prof kemudian disitasi sehingga di satu sisi banyak yang paham tentang buku Prof, di lain sisi citasinya juga meningkat. Untuk prodi juga Prof sebenarnya. Itu saja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekira bagus itu udah rinci ya. Tinggal kemauannya begitu ya, dan disiplin tentunya kan. Disiplin artinya sesuai dengan arahan, petunjuk, sistem yang ada, sehingga menulis itu tidak sia-sia. Kalau dalam pengalaman menulis artikel di koran, itu sampai baru bisa jebol, itu bisa dimuat itu sudah
puluhan kali, 20 kali ngantri aja terus ternyata memang tidak sesuai dengan pertama metode penulisannya, kedua kontennya tidak aktual begitu kan. Kemudian sisi originalitas gagasannya itulah yang menjadi penyebab kenapa tidak diterima tulisan kita di koran-koran atau di jurnal. Nah, sekarang lebih tertib lagi dalam penulisan karya ilmiah dalam jurnal itu. Bahkan nampaknya buku terkalahkan seolah-olah gitu ya dengan popularitas jurnal itu. Padahal menulis buku dengan jurnal tentu kan berbeda ya. Jurnal ilmiah disebutnya itu harus semuanya hasil penelitian. Penelitian juga penelitian lapangan banyaknya yang banyak diakses. Terutama penelitian tentang sains ini natural sciences gitu ya. Kalau yang pendidikan tadinya kan kurang mendapatkan respon ya. Sekarang ini sudah alhamdulillah banyak sekarang jurnal-jurnal humaniora termasuk agama. Dulu seolah-olah tidak ada tempat gitu tulisan-tulisan tentang keagamaan itu. Fisika, kimia, biologi yang kayak gitu yang cepat diakses oleh jurnal-jurnal. Sekarang sudah berkembang ya. Berkembang artinya ilmu yang disebut ilmiah itu tidak hanya yang bersifat eksak begitu, tidak bersifat saintis murni begitu. Tetapi yang disebut ilmiah itu hasil-hasil penelitian humaniora, sosial, termasuk pendidikan, agama di sini diakses. Tinggal bagaimana cara menuliskannya yang ilmiah menurut yang punya aturan. Artinya yang punya, kalau jurnal itu yang punya dewan redaksinya gitu ya, atau kebijakan dari jurnal itu. Makanya submit itu, daminya itu atau aturan-aturannya itu sangat jelas. Kalau tidak mengikuti aturan yang mereka buat tentu tidak akan dimuat begitu. Di samping kualitasnya itu. Baik, saya sambil menunggu. Sudah ada yang mau bertanya belum? Sudah ada yang mau bertanya di diskusi ini? Siapa moderatornya itu tadi? Saya, Pak. Ya, sudah ada yang masuk pertanyaan? Ada Pak yang masuk satu pertanyaan tadi. Ya. Boleh kalau mau bertanya dulu itu yang sudah, nanti saya akan bahas semuanya. Silakan. Ada yang mau tanya dulu. Ada pertanyaan dari Satria. Saya bacakan. Metode pengamalan itu adalah sesuatu yang sudah umum dan sudah sangat biasa di lingkungan pembelajaran. Apa yang melandasi tajribi ini menjadi salah satu metode khusus, padahal metode pengamalan itu sudah biasa. Itu pertanyaannya pada kelompok 7. Ya. Silakan bagi teman-teman yang lainnya, jika ada yang mau bertanya. Jawab dulu juga boleh itu. Oh iya, silakan kelompok 7. Bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya juga silakan untuk ditulis di kolom chat atau langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan, Zen.
Zenito ditulis pertanyaannya. Ya, ke kelompok penyaji silakan dijawab dulu kalau memang ya sambil menunggu yang lainnya. Ya, silahkan untuk kelompok 7 menjawab pertanyaan dari tadi. Yang pertama pertanyaan dari Satria. Sambil menunggu pertanyaan dari Zenito. Bismillah, izin menjawab pertanyaan Satria. Kenapa metode tajribi ini menjadi satu metode khusus gitu ya, padahal metode pengamalan itu sudah biasa. Sebenarnya metode tajribi ada lagi, dan salah satunya itu ada metode tajribi atau metode pengamalan. Di mana ya metode pengamalan itu dibutuhkan dalam proses pembelajaran, karena dengan pengamalan materi itu bisa dipahami lebih bisa dipahami gitulah. Intinya mungkin seperti itu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Kalau disimpulkan pertanyaannya mungkin lebih pas. Apa bedanya metode tajribi dengan metode praktikum? Karena metode praktikum itu kan sudah umum gitu ya. Mungkin itu lebih pas ya pertanyaannya. Apa bedanya metode tajribi, rumpun dari metode Quran itu, dengan metode praktikum? Praktikum itu sudah lama dilakukan atau sudah dilaksanakan. Teori-teorinya sudah mapan. Ini sementara ini ada metode makhluk baru, metode tajribi, seolah-olah kan gitu ya. Apa gimana sih sebetulnya keunggulannya, perbedaannya, dan seterusnya. Itu mungkin ya yang lebih pas dari pertanyaan yang saya simak tadi. Silakan, apa bedanya? Di mana bedanya? Bismillah Bapak, izin menjawab ya. Ya. Kalau menurut saya mungkin bedanya, kalau metode praktikum itu kan dia kayak sadar praktek aja gitu, nggak digunain dalam jangka panjang atau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya tajribi ini dia prakteknya itu dalam rangka untuk jadi pembiasaan di hidup kita gitu, untuk dilaksanakannya menjadi sebuah pembiasaan dalam hidup kita. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, itu diantaranya ya kelebihannya itu. Kayak praktek sholat ya. Uji coba sholat itu kan terus jadi kebiasaan. Oke. Apalagi ada yang mau tambahkan itunya? Silahkan, dari pemateri yang lain ada yang mau menambahkan? Tadi yang nanyanya betul begitu? Siapa tadi? Yang Satria yang bertanya. Tanyakan kembali barangkali dia punya ini juga. Oh iya, bagaimana Satria? Satria. Masih monitor Satria? Bentar Pak. Gimana ya? Iya, maksudnya kayak gitu. Sebuah metode pengamalan itu tuh kan sudah sangat umum di lingkungan pembelajaran. Namun yang Satria tangkap tajribi pun kurang lebih pengamalan juga gitu. Nah, Satria tuh bingung kenapa metode yang
sangat sudah umum itu dijadikan sebuah metode khusus gitu. Seperti itu Pak. Jadi kebingungan Satria masih kayak gitu. Yang sudah umum maksudnya sudah metode pengamalan. Coba Ya, kan ada teorinya apa yang Satria baca yang disebut sudah umum. Mungkin kan kalau secara teoritisnya runtut kan gitu ya. Kalau sebuah iya. umpamanya Nah, metode apa coba yang yang Satria pahami, yang Satria maksud sudah umum tuh artinya bukankah di setiap pembelajaran pun menerapkan pengamalan setelah menyampaikan materi atau teori gitu, baru langsung pengamalan. Otomatis kan Satria pikir itu berarti hal biasa gitu dalam hal pembelajaran. Nah, sedangkan di pematerian kali ini tuh dijadikan salah satu sebuah metode khusus. Padahal secara sehari-hari pun ini sudah biasa gitu, Pak. Ya mungkin begini, tidak semua yang biasa kita lakukan itu ada landasan teoritisnya, ilmiahnya. Nah ini pentingnya menyusun suatu apa yang disebut naskah akademik. Ya, kebiasaan-kebiasaan umpamanya sudah terbiasa berjalan itu atau mau masuk rumah itu ketuk pintu. Ya, umpamanya atau pakai baju itu yang kanan dulu. Itu sudah terbiasa. Ketika ditanya ini mana landasan teoritisnya dari mana, ya makan itu umpamanya dengan tangan, itu sudah habit, sudah terbiasa. Nah ketika ditanya dari mana asal usulnya, bagaimana hikmah, manfaat dan sebagainya, nah itu kan belum tertulis kan gitu. Kalau kebiasaan yang dimaksud Satria tadi, makanya ini perlu dalam kajian ilmiah itu ada yang namanya teori itu dari fenomena yang ada. Karena tidak semuanya kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah teori. Kebiasaan-kebiasaan itu menjadi suatu karya ilmiah atau ilmu. Ya. Tradisi itu tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kan begitu ya. Nah dalam kajian pendidikan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu asal usulnya dari mana sih? Ya, kebiasaan itu. Nah, kalau umpamanya kita merujuk pada teori yang berdasarkan pada aturan-aturan, apalagi dari nilai-nilai universal, nah itu jelas. Contohnya gini, orang yang melakukan sesuatu yang tidak didasarkan ilmu, hanya ikut-ikutan kebiasaan, itu tidak menjadi pahala di dalam ajaran Islam itu. Tidak menjadi pahala karena hanya mengikuti tradisi saja, tidak didasarkan pada niat dan pengetahuan yang benar. Itu landasan filosofisnya ya. Jadi sebuah pengetahuan itu yang kita lakukan itu harus punya dasar filosofis dan dasar teoritis, serta dasar itu menjadi keyakinan kita. Ya, kalau tidak berlandaskan itu, apa yang kita lakukan itu tidak bermakna. Tidak bermakna dalam pengertian tidak mendapatkan pahala begitu. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang selama ini banyak kita lakukan itu belum tentu menjadi amal soleh, gitu kan? Belum tentu jadi amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu, hanya berdasar pada kebiasaan aja. Dulu kan orang tua kita melakukan itu. Nah, ketika dibuka, apalagi kalau kebiasaan itu salah. Umpamanya kebiasaan yang mengandung makna penyimpangan dari sisi akidah. Ya. Mau puasa kan kita ini. Nah, karena mau puasa, ayo rame-rame ke kuburan. Ziarah karena mau puasa.
Coba, itu kan kebiasaan. Coba telusuri dalilnya, perintahnya dari mana itu. Ya, dari mana itu. Nah, itu yang saya maksud. Semua kebiasaan itu harus punya dasar landasan hukumnya, landasan filosofisnya, begitu. Nah, ini kaitan dengan metode tajribi ini, coba kita urut merujuk pada Al-Quran. Mana di dalam Quran itu pengetahuan yang harus dilatihkan, pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan yang didasarkan pengamalan, gitu ya. Bahkan dari awal tadi penyaji nyebut landasan filosofis dan landasan yuridisnya di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kan itulah Allah sangat besar murka Allah terhadap orang yang hanya pandai berkata tapi tidak mengamalkan. Nah, pengamalannya itu harus juga benar, gitu ya. Nah, pengamalan yang benar itu dasarnya apa? Dasar ilmu, gitu ya. Jadi bisa saja mengamalkan tapi tidak pakai ilmu. Ya. Jadi ditolak juga. Maka untuk itu metode tajribi ini jelas landasannya. Gitu. Yang boleh diangkat menjadi sebuah metode itu yang dicontohkan, diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Makanya di dalam metode pengamalan dan pengalaman dan pengamalan itu ketat dengan landasan yuridis formanya dari Quran dan Sunnah gitu. Itu yang coba diurut menjadi metode tajribi. Tentu sangat berbeda dengan metode praktikum. Ya, walaupun bagian daripada tajribi itu juga praktikum, tapi tidak secara serta-merta sama, identik sepenuhnya. Metode tajribi itu praktikum, tidak begitu. Ya, kalau praktikum itu kan tidak diamalkan secara rutin. Umpamanya gini, kalian mencoba meneliti air dengan minyak. Air dengan minyak itu sampai kapanpun tidak akan bersatu, tidak menyatu. Itu dari mana pengetahuan itu? Mungkin saja dulunya awal-awalnya itu ada orang yang mencoba mencampur itu, kok kenapa nggak nyatu-nyatu gitu, bisa aja. Nah, itu kan kemudian diangkat, oh ternyata ini tidak bersatu itu karena ABCD, muncullah teori fisika ya. Itu kalau sebuah fenomena yang muncul atau yang ada di lapangan itu ketika diangkat menjadi sebuah ilmu pengetahuan teori, makanya jadi ilmu tadi. Sebab pada hakikatnya yang disebut ilmu itu adalah fenomena yang telah Allah ciptakan, sunatullah yang sudah Allah ciptakan, ya. Kemudian disusun, diteliti, dianalisis, disusun, jadilah sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu, teori. Sebab itu bagi mereka yang menemukan teori-teori itu tidak boleh sombong, bukan menciptakan teori, ya, tapi menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi. Jadi pencipta saya kira itu kesombongan manusia. Yang benar, ya, hakikat para ilmuwan itu bukan pencipta, ya, hakikatnya itu penemu apa? Menemukan bagaimana proses sunatullah itu terjadi.
Itu bagi orang beriman begitu menginikan, menafsirkan sebuah hasil riset, hasil temuan, walaupun dia menciptakan sebuah karya ilmiah menjadi teori sebab akibat, teori Einstein ya umpamanya, teori gravitasi dan macam-macam lah. Itu penemu, bukan pencipta. Alva Edison saja penemu listrik lampu, bukan pencipta cahaya, bukan pencipta cahaya, tapi dia penemu bagaimana proses sunatullah itu terjadi. Karena kalau tidak ada sunatullahnya, fenomenanya, faktanya, datanya, dia tidak bisa menyusun gitu. Menjadi sebuah teori, menjadi sebuah ilmu begitu. Nah, itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan Satria tadi. Walaupun sudah terbiasa, wah itu kan biasa-biasa saja. Nah, di kalangan ilmuwan tidak begitu. Tidak hanya sebatas biasa. Dari mana kebiasaan ini berawal? Apa landasan membiasakan perbuatan ini? Nah, kalau kita walaupun sudah terbiasa seperti tadi, mau puasa ke kuburan, kenapa kamu lakukan? Karena sudah terbiasa. Nah itulah yang ditolak itu. Walaupun umpamanya ada nilai-nilai positifnya, ya tidak menjadi ibadah kalau kita tidak tahu dalilnya, asal usulnya, sebuah tradisi itu. Ya, gitu ya. Jadi di situ perlu dibentuk atau pemikiran kita ini supaya sistematis. Itulah ciri seorang akademisi. Jadi di Quran banyak sekali menyindir ketika orang musyrik itu diajari oleh para nabi tentang ketuhanan, diajari sampai mereka itu paham, oh iya, logis apa yang disampaikan oleh para nabi tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sudah paham, ketika mau dilakukan meninggalkan tradisi sebelumnya, muncullah pengaruh-pengaruh lain, akhirnya otaknya nggak dipakai. Jawabannya itu, saya akan mengikuti mawajadna aba ana min qabl, gitu ya. Saya akan mengikuti apa yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh nenek moyang saya. Udah, jangan banyak omong lagi, sekarang pergi kamu. Nabi Ibrahim umpamanya diusir juga karena menentang bapaknya Azar. Ya, Idqala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu nahu waduriyat, apa ayatnya itu. Ketika Ibrahim bertanya kepada Azar, kenapa lima tak buduna lima tak budu malayasma'u walaya yanfa'u syai'an. Kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak punya manfaat sedikit pun, ya, tidak ada kemadaratan sedikit pun kalaupun tidak disembah. Kenapa menyembah kepada benda kayak gitu? Nah, ngerti kan sebetulnya, tapi jawabannya itu apa? Ya itu tadi, kami akan melakukan apa yang telah nenek moyang kami lakukan, kebiasaan, tradisi. Nah itu kan sudah tidak pakai akal. Nah itu Al-Quran banyak menyindir itu. Maka untuk itu sebuah pengetahuan itu, sebuah kebiasaan itu harus berlandaskan pengetahuan. Nah metode tajribi ini berangkat dari filosofis itu. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan di sini adalah kebiasaan-kebiasaan baik, konten kurikulum, konten pembelajaran. Seperti mengambil contoh bagaimana mengajarkan sholat, wudhu, dan sekaligus pembiasaan. Gitu kan.
Itu dulu sementara. Silakan ada lagi sanggahan atau ada pertanyaan lain? Iya Pak, ada satu lagi pertanyaan. Saya bacakan ya. Pertanyaan dari Zenito. Ada suatu istilah yang terkenal, yakni practice makes perfect. Tapi, jadi semakin banyak berlatih, maka akan semakin baik. Nah, dari berlatih itu, maka akan timbul keinginan berinovasi dan melakukan perubahan. Bagaimana cara memberi pengertian bahwa metode tajribi dalam konteks ibadah tertentu tersebut tidak dapat dirubah? Itu pertanyaan dari Zenito. Silahkan. Makasih. Silakan dijawab sama penyaji dulu. Ya, izin menjawab sebentar ya Pak. Jadi kalau dari pendapat kelompok kami ya hasil diskusi tadi itu semakin banyak berlatih maka akan menimbulkan keinginan berinovasi atau melakukan perubahan. Jadi kalau di dalam kita gitu ya sebagai calon guru atau sebagai guru di masa depan nanti, guru PAI itu kan ketika kita mengajarkan suatu ritual peribadahan dalam agama Islam gitu, misalnya sholat atau puasa dan sebagainya yang tidak bisa dikenai inovasi atau perubahan tanpa mendasar ya gitu ya dari diri pribadi masing-masing kan berarti ketika kita masih di tahap penanaman, masih di tahap teori gitu ya, misalnya sholat tuh gini loh, puasa tuh gini. Nah kita tuh menanamkan ke peserta didik bahwa yang bisa diberikan inovasi itu adalah hal-hal yang di luar dari ritual keibadahan gitu. Jadi di luar urusan agama gitu, karena kenapa gitu ya, dijelasin lagi karena dalam urusan agama itu kita ada dasarnya yaitu Al-Quran, hadis, terus pendapat para ulama. Kalaupun harus diubah karena ada kondisi tertentu yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan dalam peribadahan tersebut ya harus dikaji lagi dan lain sebagainya. Nah kita sebagai umat Muslim gitu ditanamkan bahwa ikuti tata cara peribadahan yang sudah diajarkan dan harus mengetahui juga dalilnya. Nah ketika kita sudah berhasil menanamkan nilai-nilai tersebut ke para peserta didik maka insya Allah gitu ya dalam tahap praktek gitu atau tahap pengamalan, insya Allah tuh gak bakal kepikiran lah untuk peserta didik itu untuk berinovasi. Nah, peran kita juga sebagai pengajar untuk selalu mengingatkan bahwa perbuatan untuk memperbarui gitu ya, yang seperti Bapak bilang tadi itu melakukan hal-hal yang dimaksudkan dalam kegiatan keagamaan padahal nggak ada dalilnya itu bukan perbuatan yang baik gitu ya. Selalu diingatkan karena gimana ya teman-teman untuk kegiatan keagamaan itu kan kalau untuk orang awam gitu ya apalagi masih anak sekolah itu kan mereka lebih melihat kepada contoh gitu kan bagaimana orang-orang di sekitarnya itu beribadah dan lain sebagainya atau melakukan kegiatan-kegiatan agama. Nah, fungsi kita gitu sebagai pengajar atau guru PAI di sekolah tuh ya untuk mengingatkan mereka dan memberikan penanaman gitu kepada mereka kalau ada beberapa hal yang tidak diajarkan di dalam, tidak ada dalilnya gitu ya dalam Islam. Nah, hal tersebut lebih baik tidak dilakukan gitu. Jadi lebih ke penanaman ini sih, penanaman pemahaman. Sebisa mungkin peserta didik itu harus paham dulu gitu tentang nilai-nilai ritual keagamaan tersebut sebelum mereka mempraktekkan dan mengamalkannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Iya. Tambahan dari yang lainnya. Iya, silahkan dari pemateri yang lain ada yang mau menambahkan? Teh Hilma ataupun Teh Novi atau cukup?
Sepertinya dari pemateri cukup. Dari audiens ada yang mau menambahkan mengenai pertanyaan dari Senito tadi? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sepertinya dari audiens juga cukup. Mangga Pak untuk menambahkan. Baik, Bapak akan menyampaikan ininya. Kemana ini? 9. Coba ini itu kan dibuka lagi. Nah itu dia. Ya, pertama ini membahas ini dulu ya sebelum membantu menjawab pertanyaan yang barusan. Karena waktunya sudah mau habis ya. Tentang metode tajribi. Pertama kan metode tajribi ini dari tajaroba gitu ya. Tajribi itu latihan, praktek. Sebetulnya tidak ansih metode tajribi itu identik dengan praktikum. Karena kalau praktikum itu seperti saya jelaskan tadi, mempraktekkan bagaimana terjadinya proses sunatullah, begitu ya. Air dengan minyak tidak bisa bersatu, kemudian ada juga larutan-larutan yang bisa digabungkan, ya, zat-zat kimia itu sehingga menjadi parfum, itu kan juga larutan yang sejenis begitu, digabungkan menjadi muncul baunya dan bisa dimanfaatkan oleh manusia kan begitu. Itu kan hasil uji dan di sini harus pandai berinovasi. Banyak strategi, banyak pendekatan yang tepat ya, termasuk metode yang tepat untuk menyampaikan, mentransformasikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu. Nah, di sini inovasi di sini pengembangan metode itu merupakan salah satu inovasi. Bagaimana caranya menyampaikan nilai itu dengan cara yang mudah dipahami, tetapi tetap berdasar pada ya rujukannya jelas gitu ya, dari nilai-nilai Islam gitu, Quran Sunnah. Nah itu sebetulnya perbedaan metode Qurani secara umum dengan metode konvensional. Jadi rujukannya itu senantiasa pada Quran dan Sunnah dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, sahabat, ya, tentunya merujuk pada landasan Quran. Gitu. Nah, tidak hanya sekedar praktik dalam arti seperti tadi di lab, tapi ada tuntutan lain yang sudah diketahui itu diamalkan secara rutin, gitu kan? Ya, umpamanya praktek berinfak. Praktek berinfak kan agak susah gitu ya. Tapi ketika dia tidak punya uang untuk berinfak, pengetahuannya udah nempel. Ya. Jadi ketika ada uang disisihkan sebagian. Itu secara praktis saja, karena itu semua ada upaya pembiasaan. Udah upaya pembiasaan. Nah, itulah yang disebut akhlak, disebut karakter. Karakter itu perilaku yang spontan. Nah, metode tajribi itu sasarannya itu, supaya melakukan perbuatan amal soleh itu spontan. Tidak harus mikir dulu. Contohnya ginilah sederhana, ada yang kecelakaan. Bagi orang yang sudah ya umpamanya melalui sentuhan metode ini, tajribi, ketika melihat ada yang kecelakaan itu, langsung dipraktekkan dia menolong begitu orang yang itu, tidak ditanya
kamu itu dari mana, agamanya apa, asal usul, oh panjang lebar, keburu mati orang yang mau ditolongkan gitu ya. Nah itu spontanitas itu sebetulnya yang ditanamkan di sini, karakter gitu ya, karakter dari sebuah perilaku Islami begitu. Itu sasarannya. Jadi latihan pengamalan dan pengalaman itu. Nah kemudian tentu dari pengalaman yang sudah, pengalaman yang jelek yang sudah tidak boleh diulang lagi. Nah itu kan menjadi mengkarakter. Aduh, dulu itu saya melakukan ini ternyata ini resikonya dan saya menghindari. Ditransformasikan kepada yang lain, ya ke murid. Kamu tidak boleh melakukan ini karena pengalaman yang dulu itu begini. Nah, padahal mungkin pengalaman itu pengalaman kita, ya, atau mengadopsi dari pengalaman orang. Jadi, nah, adapun pengalaman yang bagus disampaikan juga supaya mereka ikuti. Ya, sampainya bisa begini itu gimana? Oh, karena begini. Nah, itu ya. Contoh yang sederhana begini, metode tajribi itu. Kita contohnya begini, mau menghafalkan Al-Quran. Bagaimana menggunakan metode tajribi. Dan ini sangat-sangat logis sekali gitu ya. Kita punya otak, punya panca indera. Hafalan itu kan di otak, bukan di tangan, bukan di mulut, ya, bukan di mata. Disimpan di otak gitu ya, hafalan itu. Nah, bagaimana caranya saya ingin hafal 4 juz karena tuntutan jadi sarjana IPA itu 4 juz. Nah, bagaimana mencari caranya gimana? Ternyata ada metode yang sangat sederhana. Ya, kan ini bisa dimasukkan kategori metode tajribi. Anda punya otak, Anda punya mata, punya panca indera. Caranya gimana? Gunakan supaya tidak semuanya capek, tapi fokus. Ini metode ini dilakukan juga oleh Syekh Jabir almarhum Allahumma firlahu warham. Syekh Jabir itu dalam mengajari bagaimana menghafal. Jadi Anda ambil Al-Quran yang harus tetap tapi istiqomah Qurannya itu tidak boleh yang lain-lain ya. Kalau umpamanya Anda mau menghafal, kalian itu pegang khusus aja Al-Quran itu yang khusus paranti ngapalkan gitu, menghafal hafalan gitu, supaya tidak terganggu mindset kita, otak kita pindah lagi ke Quran ini, pindah lagi. Jadi, nah metodenya gimana? Itu tidak usah banyak yang bekerja, cukup otak dan mata. Otak kita pasang untuk menangkap sinyal itu yang ditransfer oleh mata, ya kan ke otak itu masuk mulai mata, melalui telinga, begitu melalui mulut, melalui tangan. Coba aja di tempat yang contoh gini lah sederhana ya, di tempat yang gelap Anda pegang sesuatu. Nah, otak kita kan nanya, ini apa yang dipegang itu? Dipegang-pegang ini apa ya? Gelas atau piring? Oh, bentuk itu tuh piring, langsung. Oh, piring itu dari kaca. Kalau keinjak pecah, maka untuk itu hati-hati, dia pinggirkan. Itu instruksi dari otak kan ke badan yang lainnya itu. Padahal informasi awalnya dari tangan, gitu kan? Tangan disalurkan ke sini ke otak, kasih informasi ke otak, kata otak itu ini apa ya? Mikir ya. Diolah informasi fenomena yang diberikan oleh tangan itu. Gitu kan? Itu cara kerja jasad kita, badan kita. Nah, dalam kaitan dengan hafalan, kita mau menghafal juz amma umpamanya. Anda tidak usah sibuk dengan mulut, tangan, segala macam. Siapkan otak menangkap informasi dari mana? Dari mata. Lihat aja. Lihat amma yatasaaluna anin naba'il adim. Lihat terus. Ya kalau mau sampai 1 menit umpamanya.
perhatikan tulisan itu secara rinci, mendetil. Satu ayat amma yatasaaluna anin naba'il azim. Terus mulut enggak usah ngucap, ya. Telinga, tangan enggak usah bergerak. Itu aja mata aja. Instrumennya cuma satu, mata. Dari mata dioperkan, dikirim ke otak sebagaimana tadi tangan ketika di tempat gelap. Ya. Ditransfer ke otak. Itu sangat efektif nampaknya. Ya, sama efektif. Ini tajribat, metode tajribi. Dari sini ditransfer ke otak. Nah, kemudian nanti kalau sudah kerekam, daya rekam otak itu luar biasa. Daya rekam itu luar biasa. Setelah direkam, yaitu dari mata direkam ke kepala, ya, itu saraf otak kita ini luar biasa daya tangkap, daya rekamnya itu. Bahkan ini menyimpang sedikit untuk mengetahui bahwa saraf kita ini luar biasa daya rekamnya itu. Hasil penelitian di Jepang itu kalau dibentangkan urat saraf otak kita ini 400 kilometer. 400 kilometer dari sini ke Surabaya kalau dibentangkan. Nah, 1 meter itu bisa merekam 1 buah buku yang tebalnya 500 halaman. Jadi bisa menyimpan 1 meternya. Coba bisa dibayangkan. Jika saraf otak kita dimanfaatkan secara optimal, 400 kilometer itu berapa meter itu? 400 kilo itu. Bisa menampung segimana itu ilmu, ya. Nah itu contohnya. Jadi otak kita ini bisa merekam dengan cepat dan banyak. Ketika otak siap merekam, apa yang mau direkam? Yang direkam itu transfer dari panca indera kita. Ya, kalau tadi tentang dari tangan si otak itu bisa merekam dan bisa memutuskan ini. Kalau ini dari mata, hafalan tadi. Lihat aja amma yatasaaluna anin nabail adim. Amma yatasal 1 menit Anda pencerongin begini, setelah direkam oleh otak, merem Anda. Mata tidak usah lihat lagi, sekarang kasih kerja mulut. Amma yatasaaluna anin nabail adim, kata otak memerintahkan ke mulut. Mata merem aja, nggak usah melihat apa-apa. Ya. Nah, ini praktikum ini saya kira uji coba ini tajribi. Silakan bisa Anda uji coba. Tajribat itu kan uji coba, ya. Dan boleh melakukan uji coba lainnya. Ketika ditemukan uji coba itu, maka ditransformasikan ke yang lain, ditransfer ke yang lain, begitu ya. Ini pengalaman yang sederhana ini, tetapi luar biasa ini, banyak dilakukan oleh para ulama dulu ya, termasuk Syekh Ali Jaber itu. Ini otak ini luar biasa daya rekamnya. Otak dapat mengakses atau bisa menyimpan banyak informasi. Nah, kemudian dari mana awalnya? Nah, di sini nilai positif, nilai universal, nilai agama, nilai iman takwa yang memberi masukan ke dalam otak kita ini. Ya. Boleh saja mata melihat umpamanya video porno. Di tengah ini dilihat aja, disimpan oleh otak. Otak itu netral, apapun direkam sama dia. Nah, disinilah perlu nilai itu. Hati di situ yang mengolah. Otak kalau dibiarkan aja, makanya ada otak udang, ada otak akal bulus dan macam-macam gitu. Otak jahat itu karena yang memberikan memasok informasinya yang tidak benar gitu. Otak mah kerja saja gitu. Nah, di sini value ya, klarifikasi itu.
Mana ini benar, mana ini salah, mana ini hak, mana batal. Nah, itulah urusan keyakinan kita, agama kita, kan gitu ya. Jadi itu gambaran tentang metode tajribi itu, ya. Jadi merekam, setelah direkam kemudian ditransformasikan, ya, dikasih tahu dari panca indera kita, dimasukkan ke otak, dari otak disimpan, kemudian ditransfer lagi menjadi bentuk kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian kita. Nah, kalau Om mempraktekkan cara efektif menghafal itu tadi, Anda nggak usah banyak berbicara, nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak menggunakan instrumen lain. Gunakan otaknya, siapkan untuk menerima informasi dari mana, dari mata saja. Dari mata saja. Ini kalau dalam praktik metode tajribi ini masuk ke sintak. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu langkah-langkah. Ya. Pak Iman sering menyebut, ini mana sintaknya? Itu artinya sudah ke aktivitas gitu ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Gitu. Silakan Anda bisa uji coba gitu. Bahkan saya tantang ini dari metode-metode yang saya tulis ini jadi model masing-masing gitu ya. Dan disempurnakan. Ini kan hanya memberikan stimulus lah ya. Saya tuangkan ke dalam buku itu. Stimulus, Anda silakan kembangkan. Bahkan banyak, sudah kalau tidak salah sudah ada 3 ini yang meneliti metode tajribi. Jadi skripsi, jadi tesis 1, ya skripsi 2, itu yang saya tahu saja ya, mengembangkan dari metode ini. Nah, ini kemudian yang terakhir mungkin ini kaitan dengan pertanyaan yang terakhir ya. Jadi inovasi, saya kira mungkin tadi sudah kebahas deh. Tapi dalam kaitan dengan masalah prinsip ini konten ini, prinsip beribadah ya. Jadi prinsip beribadah itu nggak tahu dari mata kuliah, mungkin mata kuliah lain mungkin sudah disampaikan. Saya hanya mengingatkan aja. Ibadah itu prinsipnya sebagai seorang muslim, al hayatu kulluha ibadah, hayatuna kulluha ibadah. Jadi hidup kita ini semuanya total adalah ibadah. Hayatuna kulluha ibadah atau al hayatu kulluha ibadah. Nah, di dalam ibadah itu kebagi 2, ada ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah khusus. Ibadah ghair mahdoh itu ibadah umum. Kalau dalam bahasa lain, ibadah itu hablum minallah, ibadah ghair mahdoh itu hablum minannas dan alam. Jadi komunikasi dengan Allah secara langsung ibadah mahdoh, komunikasi dengan alam raya termasuk dengan manusia itu ibadah ghair mahdoh. Dalam pelaksanaan kedua jenis ibadah itu beda prinsipnya. Ada prinsip dan beda prinsipnya. Prinsip melaksanakan ibadah mahdoh ada prinsipnya ya. Prinsipnya itu begini. Dalam kaidah usul ini ya. Prinsip pelaksanaan ibadah mahdoh. Tidak boleh melakukan jenis dan bentuk ibadah apapun atas nama ibadah mahdoh. Jadi tidak boleh melakukan jenis bentuk apapun dengan mengatasnamakan ibadah mahdoh kecuali ada perintah dan contoh dari Nabi. Kecuali ada perintah dari Nabi dan Rasul, dari Allah ya, kecuali ada perintah dari Allah dan Rasulnya, serta ada contohnya, contoh perilakunya dari Nabi ya, gitu. Itu prinsip melaksanakan ibadah mahdoh. Kalau tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak boleh kita melakukan jenis ibadah mahdoh apapun. So, sekarang mau lebaran, mau puasa, dianggap ibadah mahdoh datang ke kuburan. Itu bid'ah namanya kalau dianggap sebagai ibadah.
ibadah mahdoh. Kalau tidak ke kuburan tuh rasanya dosa. Ini nanti puasanya tidak sah. Itu bahaya itu. Itu namanya bid'ah. Kullu bid'ah dolalah. Ya, bid'ah itu dolalah, sesat. Capek-capek bukan dapat pahala malah dosa. Begitu ya prinsip dalam pelaksanaan ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghair mahdoh beda lagi prinsipnya. Ini lebih terbuka. Manusia dalam konteks ibadah ya tadi al hayatu kulluha ibadah, dalam konteks itu prinsip ibadah ghair mahdoh itu manusia boleh melakukan apa saja semau-maunya di muka bumi ini dalam rangka ibadah. Boleh melakukan apa saja kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Boleh melakukan apa saja kita, tapi jangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Boleh makan daging? Boleh. Kenapa? Apa yang tidak boleh makan daging? Daging bangkai, tidak boleh. Darah, babi, anjing, haram hukumnya. Nah, itu kan haram dimakan. Yang lain-lainnya boleh. Banyak sekali yang dibolehkan ketimbang yang dilarang. Gitu kan. Jadi itu prinsipnya ya. Prinsip ibadah ghair mahdoh dalam konteks tadi ghair mahdoh ya. Makan, minum dan seterusnya itu aktivitas keseharian. Ya sampai cerita banyak kalau dalam PAI itu suka ada yang nanya, Pak boleh pacaran? Bapak mah ngejawabnya boleh, kenapa tidak? Oh, kata Pak Anu mah nggak boleh. Ya tanya aja ke Bapak Anu, kata Bapak mah boleh, tapi harus didefinisikan dulu apa sih pacaran itu. Kalau malam mingguan mojok di bawah parter berduaan, belum nikah, nah itu haram. Karena apa? Dalam pacaran boleh selama tidak takrobuz zina, tidak berkhalwat, mojok begitu, dan berzina. Itu haram hukumnya. Jadi bukan pacaran yang haram, tapi itu takrobuz zinanya. Kalau pacarannya malam Jumat datang ke rumah calon mertua bawa Al-Quran, tadarus bersama, ya itu silakan kan, siapa yang melarang gitu ya. Bahkan ibadah silaturahmi dalam rangka pendekatan dengan calon mertua kan begitu ya. Jadi saya kira itu ya, nanti mungkin bisa didiskusikan lagi berkaitan dengan inovasi tadi ya, barangkali ada kaitannya dengan yang barusan tentang sholat saja. Bagaimana inovasi itu bukan ke aspek kontennya ya, berinovasi itu, tapi ke konteks metodenya, cara bagaimana cara menanamkan nilai-nilai ketaatan, kedisiplinan, rajin sholat itu harus dibiasakan. Nah itu kan metode. Sholatnya tidak diutik-utik. Sholatnya itu begini cara sholat yang benar. Tapi di sini penekanannya inovasi itu ke dalam, bukan ke konten, tapi ke dalam inovasi itu dalam metode, dalam cara praktek ya. Caranya itu gimana supaya anak-anak itu rajin sholat. Berbagai cara. Bisa ada eksperimen itu coba orang yang sedang resah, gelisah, baca Quran, uji coba apa ada refleksinya enggak, ada pengaruhnya enggak. Setelah kamu banyak baca Quran, banyak sholat, kegelisahan kamu itu hilang enggak? Uji coba. Nah, itu inovasi kan gitu ya. Baik, saya kira begitu dari Bapak. Tadi doakan itu ya, ayahnya Ricky itu ya di kelas ini kan. Udah ke Bapak lah dipimpin langsung. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan ayahnya Ricky dan juga untuk Ricky. Semoga ayahnya itu diterima iman Islamnya, diampuni segala kehilafannya, dan insya Allah menjadi syuhada lah ya. Saya mendapatkan informasi tentang bagaimana wafatnya beliau itu ya. Kemudian untuk Ricky-nya mudah-mudahan dia juga tabah menghadapi ujian ini, karena
kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang meninggal itu atau setiap orang yang bernyawa itu pasti akan dihadapkan kepada sesuatu yang disebut berpisahnya tubuh dengan jiwa kita. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa untuk mereka itu. Yang pertama untuk ayahnya, semoga diterima iman Islamnya, dilapangkan di kuburannya dan menjadi ahli surga, dan pada Riki dan keluarganya diberikan kesabaran untuk menerima ujian ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa barik wasallam. Ila hadratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'aqib zulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma qsil bil ma'i wassalji wal barad kama naqasu bil biyari minad danas. Allahumma naqqini min khataaya kama naqasu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk diakhiri. Pak Iman, berikutnya ada kelas lagi ya. Sudah menunggu kayaknya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Prof, mata kuliah filsafat, Prof. Ya, alhamdulillah presentasi hari ini sudah dilaksanakan, sudah beres. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pamit Bapak ya, mau kelas dulu. Ya, mengapa? Hatur nuhun Bapak. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.